Sebenarnya dalam tahap tumbuh kembang anak ini ada 4 faktor perkembangan yang harus kita pantau dan ini menjadi patokan. Yang pertama itu adalah perkembangan fisik, kemudian kecerdasan, yang ketiga adalah bahasa, dan keempat ini adalah sosial. Jadi terhadap 4 aspek ini atau 4 faktor ini orang tua harus waspada, karena ketika anak tidak mencapai standar normal, ini bisa merupakan salah satu tanda bahwa anak terlambat berkembang atau yang disebut dengan gagal tumbuh. Anak yang mengalami keterlambatan tumbuh kembang atau gagal tumbuh ini bisa dilihat juga secara umum ya. Ciri-ciri yang pertama adalah berat badannya tidak sesuai dengan standar atau anak terlihat kurus. Nah, berat badan ini merupakan hal yang paling penting terutama di tahun-tahun pertama si kecil ya, pada saat ia masih bayi. Setiap bulan perkembangan ataupun berat badan ini harus meningkat. Karena kalau misalnya tidak meningkat, ini bisa menunjukkan bahwa si kecil nutrisinya tidak tercukupi. Nah, berat badan si kecil yang kurang, terutama di masa-masa tahun pertamanya, ini bisa menyebabkan resiko si kecil gagal tumbuh ataupun terlambat berkembang. Baik perkembangan otak, kemudian perkembangan fisik, dan juga metabolisme di dalam tubuhnya. Karena memang tahun-tahun pertama ini sangat pesat untuk pertumbuhan otak dan juga organ tubuh bagian dalamnya. Nah, berikut standar penambahan berat badan anak ataupun si kecil setiap bulannya. Usia 0-3 bulan minimal penambahannya 800 sampai 1000 gram. Kemudian 4-6 bulan 500 sampai 600 gram. 7-17 bulan 300 gram. Dan 18 sampai 24 bulan sekitar 200 gram. Nah, Bunda harus pantau terus apakah berat badan anak sesuai dengan standar untuk penambahannya. Bagaimana jika berat badan anak bulan ini, misalnya ya, bulan ini tidak naik sesuai dengan standar, tapi jika ditimbang berat badannya termasuk normal. Nah, kalau seperti ini sebenarnya tidak mengapa, ya Bun ya. Yang penting berat badan anak sesuai dengan standar atau normal. Ya, tapi paling bagus adalah jika anak berat badannya naik setiap bulannya. Ciri yang kedua, anak terlihat lebih pendek atau tinggi badan tidak sesuai dengan standar usianya. Bunda jangan sepelekan untuk masalah tinggi badan ini ya, karena tinggi badan ini juga merupakan salah satu indikator atau penentu bahwa anak gagal tumbuh atau tidak. Ya, karena kalau misalnya anak pendek ini bisa disebabkan karena kekurangan nutrisi, kemudian adanya penyakit kronis, atau kekurangan hormon pertumbuhan, dan juga bisa masalah genetik. Jadi saat si kecil masih bayi, biasanya kan diperiksakan ke dokter atau ke posyandu ya. Pada saat Bunda timbang berat badannya, jangan lupa juga Bunda perhatikan untuk panjang badan atau tinggi badan anak. Ya, kalau misalnya tidak sesuai, Bunda langsung konsultasikan ke dokter. Nah, jika Bunda mau cek standar tinggi badan anak, mau bandingkan dengan si kecil, apakah termasuk normal atau tidak, nanti linknya saya buat juga di deskripsi ya, karena sudah ada juga di video sebelumnya. Ciri yang ketiga adalah lingkar kepala anak tampak lebih kecil atau lebih besar dari anak seusianya. Pemantauan lingkar kepala harus dilakukan minimal sampai 2 tahun. Kenapa? Karena lingkar kepala ini merupakan cerminan dari pertumbuhan otak anak, apakah termasuk baik atau tidak. Ya, karena memang tahap-tahap tumbuh kembang emas di mana sel-sel otak anak tumbuh dan juga berkembang sangat pesat ini adalah di masa-masa tahun pertama kelahiran si kecil. Lingkar kepala kecil atau lingkar kepala besar, ini dua-duanya termasuk kondisi yang abnormal atau tidak normal. Lingkar kepala yang tidak normal ini akan berdampak terhadap tumbuh kembang anak nantinya. Ya, jadi kalau misalnya Bunda cek berat badan anak atau timbang berat badan, kemudian cek tinggi badan atau panjang badan, sekalian Bunda harus cek juga lingkar kepalanya, apakah termasuk normal atau tidak. Ciri yang keempat adalah anak belum bisa melakukan hal-hal dasar sesuai usianya. Tahap tumbuh kembang anak ini kan memang berbeda-beda ya Bun. Ada yang mencapainya lebih cepat, ada juga yang lebih lambat. Tapi ada batas waktunya. Nah, ketika anak belum bisa melakukan hal dasar seusianya, Bunda harus waspada dan juga harus konsultasikan ke dokter. Nah, hal dasar seperti apa? Yang pertama untuk motorik kasar, belum bisa mengangkat kepala usia 4 bulan, belum bisa duduk di usia 12 bulan. Untuk motorik halusnya, jika belum bisa menggenggam benda usia 4 bulan, atau anak belum bisa mengambil benda kecil di usia 1 tahun.
Untuk bicara dan bahasa, jika anak belum bisa mengoceh sampai usia 12 bulan atau belum bisa bicara satu kata pun di usia 12 bulan. Jika si kecil belum bisa melakukan hal ini, Bunda jangan biarkan ya, harus segera dikonsultasikan ke dokter. Yang kelima adalah anak tidak merespon suara. Ya, jadi selain indera penglihatan, keterlambatan pada anak juga bisa dilihat dari indera pendengaran. Nah, ketika anak tidak merespon pada saat dipanggil atau tidak merespon pada saat kita ajak bicara, bisa jadi anak ini mengalami gangguan pendengaran. Ya, dan butuh penanganan. Karena apa? Karena kalau misalnya gangguan pendengaran ini tidak ditangani, hal ini bisa menyebabkan keterlambatan bicara. Yang keenam adalah anak tidak memiliki kontak mata. Nah, anak yang tidak memiliki kontak mata ini bisa merupakan tanda adanya gangguan di penglihatan. Masalah penglihatan, anak yang kurang kontak matanya ini bisa merupakan salah satu tanda autisme pada anak. Ya, apalagi jika anak ini memiliki gejala lain, yaitu tidak tertarik berinteraksi dengan lingkungannya. Yang ketujuh, anak memiliki ciri fisik yang berbeda dari anak lainnya. Perbedaan kondisi fisik pada anak ini bisa terlihat ya Bun. Biasanya kita bisa lihat dari bentuk wajah, kemudian bentuk kaki, panca indera, leher, dan juga tangan. Jika terdapat perbedaan dari kebanyakan anak lain, sebaiknya memang Bunda konsultasikan ke dokter karena ini bisa merupakan salah satu tanda atau kemungkinan bahwa anak menderita sindrom tertentu. Penyebab perkembangan anak terlambat atau anak gagal tumbuh ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama adalah faktor genetik. Ya, faktor genetik atau keturunan. Yang kedua, bisa juga karena ada infeksi selama masa kehamilan. Jadi memang pada saat Bunda hamil harus dijaga untuk kehamilannya ya Bun. Kemudian kekurangan nutrisi, adanya penyakit kronis, kurangnya stimulasi, dan juga masalah hormonal. Tentunya kan semua orang tua menginginkan bahwa anaknya tumbuh sehat dan cerdas. Jadi agar si kecil perkembangannya tetap optimal, tentunya kita harus melakukan pemeriksaan rutin dan tetap pantau perkembangan si kecil, baik berat badan, tinggi badan atau panjang badan, dan juga lingkar kepalanya. Ya, kemudian rajin untuk stimulasi atau rutin stimulasi, berikan nutrisi yang terbaik buat anak, dan juga konsultasikan ke dokter jika ada keluhan-keluhan atau kemungkinan-kemungkinan lain. Semoga si kecil tumbuh sehat dan cerdas ya Bunda, dan juga semoga informasi kali ini bermanfaat buat ayah Bunda di rumah. Ya, dan jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga komen jika ada pertanyaan selanjutnya. Sampai jumpa!